Banyak sekali kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh pemula peternak khususnya dalam hal beternak ayam kampung, sehingga mereka sulit sekali untuk mendapatkan keuntungan atau terhindar dari kerugian dalam beternak. Nah, tentu saja ini merupakan pembahasan yang sangat menarik sekali untuk kita bahas, mengingat masih banyak sekali dari peternak pemula yang gagal untuk membesarkan DOC dari 0 sampai kepada usia panen, dan banyak juga yang gagal untuk membuat indukan ayamnya kemudian lancar memproduksi telur, sehingga mereka selalu rugi lagi dan lagi-lagi rugi, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman dan sobat semar ini? Saya doakan mudah-mudahan teman-teman senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, murah rezekinya, serta dimudahkan dalam segala urusannya. Amin ya robbal alamin. Untuk menyingkat waktu, baik teman-teman, kali ini kita akan membahas soal beberapa hal yang perlu kita perhatikan dalam beternak ayam kampung agar kita tidak melakukan kesalahan-kesalahan yang berulang. Artinya kita tidak selalu melakukan kesalahan-kesalahan yang merugikan dalam beternak ayam kampung. Kenapa saya kemudian tertarik untuk membahas ini? Karena banyak sekali komentar-komentar yang mendarat pada video kami sebelumnya, dan mereka rata-rata menanyakan tentang bagaimana cara beternak ayam kampung yang baik dan benar sehingga bisa mendapatkan keuntungan. Karena tidak jarang teman-teman dari pemula mereka beternak tetapi asal ternak. Artinya yang ada dalam pikiran mereka hanyalah keuntungan dan lagi-lagi keuntungan. Sehingga apapun yang membuat mereka untung pasti tentu saja akan mereka lakukan. Sebetulnya itu bagus, sebatas cara yang mereka lakukan adalah cara yang benar. Nah, tetapi permasalahannya adalah banyak sekali dari mereka yang mentargetkan keuntungan yang luar biasa atau keuntungan yang banyak, tetapi cara yang mereka lakukan adalah cara-cara yang keliru. Salah satu cara yang keliru dalam beternak ayam kampung untuk mengejar keuntungan tersebut, salah satunya adalah sebagai berikut teman-teman. Yang pertama adalah dari segi pakan. Demi mendapatkan keuntungan yang lebih besar, banyak sekali pemula peternak menggunakan cara-cara yang keliru, yaitu memberikan pakan-pakan yang tidak atau kurang berkualitas pada ternak ayamnya. Sehingga apa yang akan terjadi? Yang akan terjadi bukan ayam-ayamnya menjadi cepat besar dan gemuk, tetapi justru malah sebaliknya. Yang akan terjadi dengan selalu memberikan pakan-pakan yang nutrisinya rendah pada ayam-ayam kita, maka tentu saja ayam akan lambat sekali pertumbuhannya, serta tidak bakal bisa untuk mengejar target bobot yang kita tentukan. Itu fakta teman-teman. Tetapi sayangnya mereka banyak yang tidak sadar bahwa cara yang mereka lakukan ini merupakan cara-cara yang keliru. Yang ada dalam pikiran mereka, dengan mereka menekan seminim mungkin biaya kos, itu pasti mereka akan mendapatkan keuntungan yang besar. Terkadang dari mereka justru malah nekat untuk memberikan pakan-pakan yang sama sekali nutrisinya tidak ada, artinya sangat-sangat rendah, dan itu selalu dipertahankan, ya teman-teman. Nah, sehingga yang terjadi ayamnya pasti akan kurus. Kalau sudah kurus pasti tidak ada bobotnya, dan kalau sudah tidak ada bobotnya maka tentu saja harganya pasti akan murah teman-teman. Kalau hasil penjualan kita atau harga dari ayam-ayam yang kita jual itu murah, maka tidak akan sesuai lagi antara biaya perawatan kemudian biaya pengeluaran pakan dengan hasil yang kita terima teman-teman. Nah, kemudian jika dengan cara kita untuk menekan biaya pakan dengan selalu memberikan pakan-pakan alternatif yang sembarangan itu termasuk sebuah kesalahan, maka yang benar itu bagaimana? Bagaimana cara kita beternak ayam kampung dengan biaya hemat tetapi kita masih mendapatkan keuntungan? Menurut versi saya, kita akan tetap menggunakan pakan-pakan alternatif 75% dan 25% dari pakan pabrikan. Kenapa harus melibatkan pakan pabrikan? Karena supaya pertumbuhan daripada ayam-ayam kita tetap terjaga dengan nutrisi yang cukup dari pakan pabrikan. Dengan begitu kita tetap bisa hemat, tetapi ayam-ayam kita tetap tumbuh kembang secara baik teman-teman. Kemudian untuk yang kedua teman-teman, yang kedua adalah dari sisi perawatan teman-teman. Meskipun pakan yang kita berikan sudah baik, sudah bagus untuk pertumbuhan daripada ayam-ayam kita, tetapi kita tidak cukup berhenti sampai di situ, teman-teman.
Karena untuk mempercepat proses pertumbuhan dari DOC ayam yang kita besarkan ini, tidak hanya semata-mata kita memberikan jenis pakan yang nutrisinya cukup saja. Tidak hanya itu teman-teman, tetapi kita masih punya banyak tugas untuk membuat DOC ayam kita bisa tumbuh kembang secara baik, cepat besar, dan memiliki bobot yang maksimal. Perawatan seperti apa yang harus kita lakukan pada DOC ayam kita supaya memiliki tubuh yang sehat, cepat besar, dan kemudian berbobot, yaitu dengan disiplin pemberian makan dan minum pada DOC ayam kita. Kemudian setiap seminggu sekali kita akan memberikan vitamin untuk mereka. Setelah ayam sudah menginjak dewasa, kita sudah sedikit untuk bisa bernapas. Kenapa? Karena setelah melewati masa 2 bulan, kita sudah melewati masa-masa kritis daripada DOC ayam kita. Sebagaimana yang sudah saya jelaskan pada video saya sebelumnya, bahwa untuk usia 1 sampai kepada 2 bulan itu termasuk dalam masa-masa kritis. Untuk itu ketika kita bisa melewatinya dengan menghasilkan ayam-ayam yang sehat, maka itu sudah bisa dikatakan bahwa kita berhasil untuk membesarkan DOC ayam kita, teman-teman. Tetapi pada faktanya banyak sekali dari pemula peternak yang melakukan perawatan pada DOC ayamnya itu asal-asalan, teman-teman. Mereka berpedoman bahwa yang penting ayam itu makan, ya, tidak mempedulikan nutrisi yang terkandung pada makanan yang kita berikan. Nah, kemudian pemberian air minum pun terkadang sampai telat-telat, ya. Ini yang justru akan membuat pertumbuhan daripada ayam-ayam kita atau DOC ayam kita akan semakin lambat, teman-teman. Maka dari itu, kesalahan-kesalahan yang seperti ini sebaiknya kita benahi, ya, supaya kita bisa mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Nah, kemudian kesalahan yang sering kali terjadi adalah kesalahan yang ketiga, ya, terutama adalah untuk pemula peternak, yaitu dalam hal memasarkan hasil ternaknya, teman-teman. Mereka seringkali tekor, mereka seringkali rugi karena tidak bisa atau belum paham tentang harga yang akan kita bandrol untuk ayam-ayam yang akan kita jual. Terutama adalah ayam-ayam yang beda usia, teman-teman. Itu semua terjadi karena mereka tidak pernah melakukan perincian, ya, untuk membesarkan DOC ayam dari 0 sampai kepada panen, ya. Itu adalah faktor utamanya, teman-teman. Jadi menjual ayamnya itu hanya menggunakan cap kira-kira, teman-teman. Padahal melakukan perincian itu jauh lebih utama, teman-teman, kalau menurut saya. Ketika kita membesarkan DOC ayam dari 0 sampai kepada panen, usia 0 sampai kepada usia panen, berapa biaya pakan yang sudah kita keluarkan, kemudian hasilnya berapa, kemudian ditambah lagi dengan harga bibit. Mereka jarang sekali yang melakukan itu. Sehingga mereka akan kelabakan, mereka akan kebingungan untuk menghargai hasil ternaknya ketika mereka panen di usia 6 bulan misalnya. Dan untuk kesalahan yang kedua, karena mereka tidak survei harga terlebih dahulu di pasaran. Seharusnya ketika kita mau melakukan penjualan, kita survei terlebih dahulu harga pasaran ayam. Kalau misalnya di daerah teman-teman cara menjualnya dengan cara per kilogram misalnya, atau bahkan per ekor misalnya, kita harus tahu terlebih dahulu harga per kilogramnya ataupun bahkan harga per ekornya. Dengan kita melakukan survei pasar, kita tidak akan kebingungan lagi, teman-teman, untuk membandrol harga ayam yang akan kita jual, teman-teman. Dan tips dari saya, teman-teman seharusnya lakukan itu 1 minggu sebelum kita melakukan panen atau sebelum kita melakukan penjualan. Kita mendatangi pasar atau cari informasi tentang harga ayam per kilo maupun per ekornya, sehingga dengan begitu pasti kita akan bisa menjual ayam kita dengan harga pasaran yang ada di wilayah kita, teman-teman. Baik teman-teman dan sahabat semua, saya rasa sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Jadi kesimpulan daripada video ini, beberapa atau 3 kesalahan yang sudah saya sebutkan tadi, saya harap jangan diulangi kembali untuk kedepannya, supaya nanti teman-teman tidak lagi mengalami kerugian dalam beternak. Yang pertama adalah dari sisi penekanan biaya pakan atau cara penggunaan pakan untuk ternak kita. Jangan sampai hanya karena demi keuntungan yang lebih besar sehingga kita menyiksa ayam-ayam kita dengan kita memberikan
pakan-pakan yang nutrisinya rendah. Dan kemudian untuk yang kedua, kita jangan sampai melakukan kesalahan dalam hal perawatan teman-teman. Air minum dan pemberian pakan yang disiplin serta pemberian vitamin setiap 1 minggu sekali itu jelas wajib untuk kita lakukan teman-teman dan sahabat semua. Dan kemudian untuk yang ketiga adalah dalam hal pemasaran. Jangan sampai nanti teman-teman melakukan kesalahan-kesalahan yang fatal dalam memasarkan atau menjual hasil ternak teman-teman. Karena penjualan merupakan finish dari sebuah proses kita beternak. Ketika finishnya bagus, maka insya Allah kita akan bisa mendapatkan keuntungan sesuai dengan yang kita harapkan teman-teman. Akhirnya saya Jadi Sultan TV mohon diri, mohon maaf atas segala kekurangan. Kita akan berjumpa kembali pada video-video Jadi Sultan TV berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ternak, salam satu hobi, dan salam sukses untuk kita semua.